Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmatin dengan NIM 2408945 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bicara dan bahasa pada anak. Yang pertama ada pengertian perkembangan bahasa pada anak dari artikel Yulia Palupi, yaitu kombinasi antara interaksi sosial, perkembangan emosi, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik atau motoriknya. Selain itu juga, menurut Suhartono tahun 2015, bicara adalah suatu penyampaian maksud tertentu dengan mengucapkan bunyi-bunyi atau sebuah kata yang dapat dipahami oleh orang lain yang ada dan mendengar di sekitarnya. Selanjutnya ada tahap perkembangan bicara pada anak. Yang pertama, anak biasanya bersuara secara refleks, biasanya seperti menangis atau menyeringai. Yang kedua ada cooing. Anak yang mengalami cooing ini biasanya berusia 2-4 bulan, yang mengeluarkan kata pertamanya seperti ah, oh, atau Yang ketiga ada babbling atau mengoceh. Biasanya usia 4 bulan, anak mulai melakukan babbling atau mengoceh dengan perpaduan huruf konsonan atau vokal, misalnya seperti mama atau baba. Tahap ini dikenal sebagai marginal babbling. Selain itu juga, usia 6 bulan, anak akan memasuki tahapan canonical babbling. Kemampuannya bukan hanya menggabungkan huruf vokal dan konsonan, tetapi mengulang-ulang kombinasi keduanya seperti mama, mama. Di tahap ini juga anak mulai bisa meniru nada dan suara ucapan kedua orang tuanya atau orang-orang yang di sekitarnya. Yang keempat ada true speech, usia 12-15 bulan. Anak biasanya mengeluarkan kata pertamanya yang mengandung arti atau sudah berbicara dengan benar tetapi belum diucapkan secara sempurna. Yang kelima ada merangkai beberapa kata. Usia 15-3 tahun, anak biasanya akan terus berbicara tanpa henti. Pada tahap ini, anak cenderung mulai belajar untuk menggabungkan dua kata, misalnya mama makan. Namun, sebagai anak belum terlalu jelas untuk mengucapkannya. Terkadang ada sebagian kata yang tidak terlalu terdengar atau jelas. Selain itu juga, anak mulai bisa menggabungkan beberapa kata menjadi kalimat. Yang keenam atau yang terakhir ada berbicara dengan susunan kalimat yang benar. Usia 3-5 tahun, biasanya ia akan tambah ceriwis atau cerewet. Hal ini karena anak sedang belajar berkomunikasi dengan baik dan memahami setiap katanya yang baru didengar. Selanjutnya ada faktor yang saling mempengaruhi dalam perkembangan bicara dan bahasa pada anak menurut Ratna tahun 2014. Pertama ada karakteristik anak atau faktor internal, itu ada umur. Perkembangan bahasa anak merupakan proses yang berkesinambungan pada umur atau periode berbeda. Ciri perkembangan tertentu menjadi lebih menonjol daripada ciri yang lain. Yang selanjutnya ada jenis kelamin. Menurut Harlock tahun 2004, dalam Ratna tahun 2014, jenis kelamin pada anak berpengaruh terhadap kemampuan bahasa anak. Misalnya seperti anak perempuan cenderung cepat belajar berbicara daripada anak laki-laki. Pada setiap jenjang umur, kalimat anak laki-laki lebih pendek dan kurang benar tata bahasanya. Kosakata pun lebih sedikit dan pengucapan kata kurang tepat daripada anak perempuan. Lanjut ada status gizi. Status gizi yang kurang akan menghambat laju perkembangan yang dialami anak. Akibatnya proporsi struktur tubuh menjadi tidak sesuai dengan usianya, yang pada akhirnya semua itu akan berimplikasi pada
perkembangan aspek lain seperti aspek perkembangan bicara dan bahasa anak. Yang kedua ada karakteristik keluarga atau faktor eksternal, yaitu ada pekerjaan. Status pekerjaan orang tua ikut memengaruhi cara orang tua memperlakukan anaknya, seperti membagi waktu antara pekerjaan dan anaknya. Selanjutnya ada pendidikan. Seorang anak yang memiliki pengetahuan dan wawasan akan secara aktif mencari informasi untuk menambah pengetahuan seperti membaca buku atau artikel yang menyangkut perkembangan bahasa anaknya, sehingga dapat mengetahui tata cara memberikan rangsangan atau stimulasi pada anak menurut Hariweni tahun 2008. Lanjut ada jumlah saudara. Menurut Sudjiningsih tahun 2013 menjelaskan keluarga yang memiliki banyak anggota atau saudara dalam keluarganya, perkembangan bahasa anak lebih cepat terjadi karena komunikasi yang bervariasi dibandingkan dengan keluarga yang memiliki anak tunggal dan tidak ada anggota lain selain keluarga inti. Selain itu juga ada sosialisasi ekonomi. Selain itu juga ada sosial ekonomi. Menurut Judarwanto tahun 2012 menjelaskan status ekonomi berperan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal ini, status sosial ekonomi keluarga yang rendah dapat menyebabkan kurang memenuhi kebutuhan anak, baik dalam hal nutrisi maupun alat stimulasi perkembangan anak, sehingga kemampuan anak dalam perkembangan bahasa dan bicara ini kurang optimal. Dan yang terakhir ada lingkungan asuhan anak, yaitu ada interaksi ibu dan anak. Menurut Judarwanto tahun 2012 menjelaskan bahwa lingkungan sosial anak dapat menyebabkan gangguan bicara dan bahasa. Interaksi antar personal ibu dan anak itu merupakan dasar dari semua komunikasi dan perkembangan bahasa. Selain itu juga ada stimulasi keluarga. Menurut Depkes RI tahun 2006, stimulasi didefinisikan sebagai kegiatan merangsang kemampuan dasar anak usia 0-6 tahun agar tumbuh dan berkembang secara optimal dengan prinsip melakukan stimulasi seperti melakukan penuh kasih sayang kepada anaknya tanpa paksaan, tanpa hukuman, memberi pujian jika anaknya berhasil mengikuti kompetisi atau ujian, serta bernyanyi dan mendukung hal-hal positif lainnya. Say hello. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Hello. Hello. Good morning.
Reina, how do you call me? Nana. Good job. How do you call your dad? Papa. Good job. Can you say hi? I. Good job. I. Hi. I. Reina, how do you answer when I call Reina? Yaya. Hah? Balonku Ada. Lima. rupa-rupa, Dua. Awaya. merah kuning, Lima bu. hijau kuning, Lima bu. merah muda, dan Tiu. meletus balon. Itu. Duh, Dau. hatiku, Toto. balonku Ada. tinggal Obat. ku pegang. Obat. Hore, tepuk tangan dulu, hore. Dong, what's your name? Ayah. Aira. How old are you? 3 years old. 3 years old. Coba mana tiganya? Three-nya. 3 years old. 3 years old. Bobby. 3 years old, Bobby. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.